Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu dan kembali lagi di channel Heru. Hari ini gue mau bahas satu tema yang lumayan menarik buat kita bahas, yaitu kenapa sih kita nggak sadar kalau lagi kita ini lagi Kenapa sih kita nggak sadar kalau kita ini lagi dimanipulasi oleh media? Oh, dimanipulasi oleh media. Pernah nggak sih lu ngerasa kayak semua orang tiba-tiba sebel sama satu tokoh? Padahal beberapa hari sebelumnya biasa aja gitu loh. Dan lu juga nggak ada hubungan sama tokoh ini juga. Dan lu juga nggak tahu latar belakang tokoh ini juga. Dan lu juga sebetulnya nggak tahu kebenaran akan tokoh ini juga. Salah atau benar lu juga nggak tahu gitu. Cuman gara-gara lu baca media lu jadi sebel. Kan gue buat gua gitu ya. Atau timeline di medsos lu tiba-tiba rame banget soal satu isu dan kayak semua orang wajib punya sikap tentang itu. Itu bro namanya framing oleh media. Bukan sekedar berita, tapi gimana berita itu dikemas biar lu ngerasa lu wajib punya opini tertentu nih, atau pengiringan opini. Itu namanya framing media sosial. Ngeri loh. Itu banyak terjadi saat ini. Jadi lu kalau nerima suatu berita, jangan ditelan, langsung masukin otak, lu terus menghujat. Baca dulu sumbernya, benar atau tidak. Kalau lu ragu, mending jangan komen. Jangan buat diri lu jadi sampah juga, karena diri lu punya nilai. Jangan orang lain melihat komen lu, jadi orang itu ngerasa lu ini sampah gitu loh. Apa itu framing media? Framing itu bukan soal bohong atau jujur. Framing itu soal angle. Sama kayak lu motret, beda angle, beda rasa fotonya, betul gak? Misalnya ada demo mahasiswa nih. Satu media nulis, mahasiswa merusak fasilitas umum. Waduh. Media lain nulis, mahasiswa memperjuangkan hak rakyat. Waduh. Keduanya benar, tapi lu langsung punya rasa yang beda. Kan waktu baca headline-nya, betul gak sih? Kenapa ya mahasiswa merusak fasilitas umum? Tapi satu sisi, ada juga mahasiswa yang memperjuangkan hak rakyat. Judul itu, framing itu akan menentukan menderek diri lu dalam hal berpikir dan bertindak nantinya. Menurut pakar komunikasi, Robert Entman, framing adalah proses memilih aspek tertentu dari realita untuk ditekankan, diperbesar, dibungkus sedemikian rupa biar membentuk makna yang baru. Jadi, cara media mengarahkan pikiran kita itu pintar sekali. Nah, nggak usah naif lah. Media bukan cuma menyampaikan fakta. Mereka punya agenda, betul nggak sih? Mau itu bisnis, politik, atau sekedar clickbait cari viewers. Salah satu teknik paling klasik itu pengulangan yang dilakukan oleh media. Kita manusia gampang percaya kalau sering dengar sesuatu nih. Bahkan kalau kita bohong. Fenomena ini disebut illusory true effect. Illusory true effect. Semakin sering lu dengar berita, walaupun hoax nih ya, otak lu cap itu sebagai fakta. Banyak gak sih yang kayak gitu? Gimana menurut teman-teman? Semakin sering lu dengar berita, walaupun itu berita itu hoax, walaupun berita itu nggak bener, tapi lu cap itu sebagai fakta karena diulang-ulang terus, nempel nih ke sini nih. Itu banyak terjadi sebetulnya di dunia saat ini. Jadi hati-hati dalam menyingkapi. Oke? Ada juga teknik naratif bias. Fakta kering kayak angka dan statistik. Malas banget dibaca, tapi begitu dibungkus jadi cerita emosional, langsung nyantol di hati. Waduh, biasanya kayak gitu tuh. Contohnya tuh kayak gini. Misalnya kayak kemarin berita IHSG nih, IHSG lagi turun nih gitu ya. Orang mungkin nggak terlalu menyimak tentang IHSG turun, orang di kalangan menengah ke bawah gitu. Padahal itu pengaruh banget ya. IHSG turun itu kan artinya investor tuh nggak mau menginvestasikan, atau investor pada kabur intinya gitu loh. Gara-gara kemarin BYD di Subang didatengin sama ormas-ormas gitu ya. Terus banyak lagi korupsi terjadi gitu ya. Nah, itu kan menentukan investor mau berinvestasi di Indonesia atau tidak. Kalau investor pada cabut nih, lari kemarin, banyak yang mendirikan akhirnya di Vietnam. Kemarin juga pabrik tekstil juga ya di Cirebon ya, di demo gitu ya. Gara-gara dipecat, semua pada demo gitu. Akhirnya perusahaannya mecat semua karyawannya. Wah, itu mampus itu. Emang kalau saya jadi owner juga, gue pecat juga itu semua tuh. Gue mending pindah aja udah gitu. Jadi mungkin IHSG turun, mungkin apa sih IHSG gitu orang ngerti. Tapi kalau dikemas dengan cara yang gini loh, kalau IHSG turun, itu artinya investor nggak trust sama negara tersebut. Investor menarik perusahaannya atau tidak mau berinvestasi lagi di Indonesia. Otomatis kalangan-kalangan menengah ke bawah kan nggak dapat pekerjaan, betul nggak sih? Warga sekitar itu kan akhirnya nggak bisa bekerja. Akhirnya apa? Kan itu mempengaruhi dari pendapatan per kapita warga lokal situ. Nah, itu contohnya gitu loh. Jadi inti dari malas dibaca, tapi begitu dibungkus jadi cerita emosional, langsung nyantol di hati. Maksudnya seperti itu ya. Kenapa kita gampang kena framing? Bukan salah kita sih. Otak manusia emang
secara alami cari jalan pintas buat ngerti dunia. Kalau semua informasi harus dianalisa kritis satu-satu nih, hidup kita capek banget bro. Makanya kita suka percaya sama narasi yang udah dikemas rapih. Ada tokoh jahatnya, ada pahlawannya, ada ending dramatisnya. Padahal di dunia nyata itu jauh lebih abu-abu daripada cerita di berita. Di dunia sekarang itu perang itu nggak cuma soal senjata, tapi soal narasi. Siapa yang bisa narasiin dunia, dia yang bisa kontrol dunia. Seperti kemarin perang dagang Amerika dan Cina, siapa yang kuat? Siapa yang berani? Siapa yang berani berkomentar? Akhirnya Trump rada menurunkan tensinya terhadap Cina, karena Cina bersikeras kita bisa mandiri. Kalau dia naikin pajaknya Amerika, kita pun bisa naikin. Gitu, dia nggak takut. Nah, itu contoh yang mungkin bisa mengontrol dunia narasinya. Oke, jadi mau tetap jadi orang yang gampang disetir atau mau mulai buka mata, baca lebih banyak dan tanya lebih banyak, lu pilih sendirilah. Seperti itu, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga apa yang Heru bagiin bisa membuat kita lebih berpikir, membuat kita lebih cerdas, membuat kita lebih bijak dalam menyikapi hidup. Terakhir, jangan lupa bahagia. Thank you.